Kita lihat penampakannya ya. Dia keras di luar, crunchy, tapi dalamnya soft, lembut sekali. Dan yang gosong-gosong itu taste-nya tersendiri, teman-teman. Enak banget. Halo teman-teman bakers hebat. Di video kali ini saya akan membagikan resep kue yang menurut saya spesial ya. Jika ingin mengetahui resep dan proses pembuatannya, teman-teman boleh simak videonya ya. Bahan-bahan yang diperlukan: 175 gram tepung protein sedang, 170 gram butter unsalted, 1/4 sendok teh garam, 110 ml air dingin. Untuk isian filling, 180 ml susu UHT, 200 gram whipping cream kental, 60 gram gula pasir, 3 butir kuning telur, 1 butir telur utuh. Ini ya teman-teman, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita campur tepung terigunya dengan garam, aduk-aduk, masukkan butter unsalted-nya, tutupin dengan tepung ya. Sebelumnya butter unsalted kita masukkan ke dalam plastik, kemudian kita tekan sampai dia padat dan rapi, datar gitu ya. Kita masukkan ke freezer, kemudian kita potong-potong jadi agak besar-besar begini ya. Ini sengaja bentuknya supaya besar-besar ya. Kita setelah di freezer dipotong-potong menggunakan pisau. Kita freezer hanya sekitar 15 menit saja ya. Setelah itu baru masuk airnya. Masuk airnya, kita ulenin, tekan-tekan sampai dia menggumpal ya. Dilipat seperti ini sampai yang kering menyatu ya. Oke, setelah menyatu semua, kita diamkan di kulkas 15 menit. Kita tutup plastik ya. Kita simpan dalam kulkas 15 menit. Ini sudah dikeluarkan dari kulkas ya. Kita akan kerjakan. Pastikan tangannya bersih. Kita mau gilas adonan ini menjadi adonan yang tipis yang bisa dilipat ya. Sebelumnya kita kasih tepung dulu ya.
di plastiknya, kemudian kita gilas. Atasnya juga boleh dikasih tepung ya teman-teman. Usahakan bentuknya jadi persegi panjang gini ya teman-teman, supaya kita bisa merapikannya. Kemudian kita lakukan lipatan tunggal. Lipatan tunggal adalah dibagi 3 bagian. Yang bagian pertama masuk ke tengah. Yang bagian kanan juga masuk ke tengah. Oke. Kemudian kita pindah posisi jadi mendatar lagi. Kita lakukan lipatan tunggal yang kedua. Tambah tepung lagi. Baliknya juga. Oke, ini lebih mudah, kita lepas dulu semua sisi, kemudian kita lakukan lipatan tunggal yang kedua ya. Kita lakukan lipatan tunggal yang ketiga. Kita tipiskan. Lipatannya dari plastik. Oke, lakukan lipatan yang ketiga ya. Kita masukkan ke kulkas lagi selama 30 menit ya. Ini saya sudah keluarkan dari chiller ya. Kita tipiskan lagi untuk melipat lipatan tunggal yang keempat ya. Pasti teksturnya lebih keras ya teman-teman. Tujuannya supaya butternya lebih mengumpul di satu tempat dan nanti hasilnya bisa lebih crunchy hasil kulitnya. Oke, kita buka dulu kedua sisinya.
kemudian kita tekuk ke tengah. Oke, lakukan yang terakhir. Oke, ini yang terakhir kita melakukan lipatan tunggal. Berarti prosesnya 5 kali ya. Oke. Lipatan tunggal yang kelima. Tutup plastik lagi, kemudian masukkan ke chiller 15 menit. Ini sudah 15 menit keluar dari chiller, kita tipiskan ya. Oke. Kita buka di semua sisi plastiknya. Kita rapikan dulu ya. Bagian ini kita kasih tepung ya teman-teman, biar nggak lengket. Nah, kemudian sisi satunya kita gulung ini ya. Jadi kan akan jadi adonan pie tapi berlapis-lapis. Setelah ini kita masukkan ke kulkas dulu supaya keras, kemudian baru kita potong-potong, kita cetak. Ya, kita simpan di freezer boleh supaya cepat. 15 menit aja. Oke teman-teman, sekarang kita memproses untuk fillingnya ya.
Ini ada susu UHT, whipping cream, krim kental kita masukkan. Gula pasir, aduk dahulu sampai dia agak mencair. Gula pasirnya agak mencair ya. Oke, setelah itu kita masukkan 3 kuning telur, dan 1 telur utuh. Kocok. Kita kocok lebih kurang 1 menit ya. Oke, ini sudah keluar dari freezer ya teman-teman. Yuk kita cepat kerjakan ya. Kita jadikan oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi 16 cetakan ya. Kita siapkan cetakannya, cetakan pie ukuran tanggung atau sedang, bukan yang terlalu kecil atau terlalu besar ya. Kita ambil satu. Cetakan ini sudah kita poles dengan oles loyang ya. Arah ke atas, kita kelihatan guratannya. Nah, ini kemudian kita supaya dia bisa sesuai dengan cetakan. Harus kita lakukan dengan cepat saat adonannya dingin ya. Nah, ini jadinya setelah kita rapikan di cetakan ya. Oke, kita lakukan sampai habis. Ini sudah selesai, kita cetak, ratakan di cetakan, kemudian kita masukkan fillingnya ya teman-teman. Kita masukkan pelan-pelan sampai dia penuh gini ya. Oke, kita oven. Plak kita pindah di tengah ya. Supaya dia dapat panas merata. Oke. Nanti 30 menit kita cek. Tiap 5 menit kita tambah. Kalau belum coklat, belum gosong atasnya, jangan dikeluarkan ya. Nah, ini di menit yang ke-38 menit ya, teman-teman. Sudah cantik warnanya. Nanti disesuaikan dengan oven masing-masing di rumah ya, teman-teman. Nah, ini dia hasil kue kita, Portugis egg tart. Kita lihat penampakannya ya. Dia keras di luar, crunchy, tapi dalamnya soft, lembut sekali. Dan yang gosong-gosong itu taste-nya tersendiri ini teman-teman, enak banget. Nah, setelah simak videonya tadi, teman-teman coba
membuat sendiri ya di rumah ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Lalu aktifkan tombol loncengnya yang all ya untuk mendapatkan semua notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.